Halo saudara, senang sekali saya Iwana dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Cekcok dipicu masalah ekonomi, ayah aniaya istri dan anak kandung di Probolinggo. Ratusan gram sabu disita dari belasan pengedar narkoba di Jombang. Tradisi unduh-unduh, jemaat gereja melelang hasil panen di Jember. Saudara, sebuah toko bangunan di Kabupaten Tuban dilalap si jago merah. Api diduga dari pembakaran sampah sembarangan dan tak berselang lama api merembet ke dalam toko bangunan. Api dengan cepat melahap sebuah toko bangunan yang berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Selasa dini hari. Api diduga dari pembakaran sampah sembarangan dan tak berselang lama api merembet ke dalam toko bangunan. Apalagi di dalam toko banyak bahan yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar serta melahap seluruh isi toko bangunan. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mengerahkan 4 unit mobil pemadam dan dibantu Damkar Lamongan untuk menjinakkan api. Jadi yang terbakar itu adalah gudang material ya, yang berawal dari pembakaran sampah yang merembet ke kayu. Nah, kerugiannya sekitar 70 juta, namun demikian tetap bersyukurlah aset yang bisa diselamatkan itu 2,5 M lebih lah insya Allah. Jadi kami kerahkan 4 mobil ke sana dan tidak lebih dari 1 jam kami bisa memadamkan api tersebut sehingga kerugian tidak lebih besar, sehingga kerugiannya bisa diminimalisir. Setelah berjibaku kurang dari 1 jam, petugas damkar akhirnya berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Masyarakat diimbau agar tidak membakar sampah dan membuang putung rokok sembarangan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di Probolinggo. Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya yang masih berumur 8 bulan. Kasus tersebut terjadi saat pelaku cekcok dengan istrinya, diduga masalah ekonomi. Tak hanya memukul anak balitanya, pelaku juga mencekik leher istrinya sebelum akhirnya kabur melarikan diri. Seorang anak balita MAS pasangan suami istri MI dan YY menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri di rumah kontrakannya di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Menurut warga sekitar kejadian, pelaku MI beserta istrinya baru menempati rumah kontrakannya. Para tetangga kerap mendengar pelaku dan istrinya terlibat cekcok. Bahkan cekcok yang terjadi Kamis pekan lalu, pelaku menampar anak balitanya karena terus menangis. Pelaku juga sempat mencekik istrinya, lalu kabur meski sempat dikejar sejumlah warga. Pasca kejadian terdengar nggak ribut-ribut ini? Yang tahu pasti ya ibunya, soalnya kan nginep di sebelah timur ini ibunya. Nggak denger rame-rame? Ya enggak, tahunya sudah digendong anaknya tuh bawa keluar, baru kelihatan memarnya itu baru. Itu dia apa? Kalau kelihatannya sih ditampar kayaknya. Cuma bukan sekali loh ya, kalau sekali kan nggak mungkin sampai memarnya banyak, itu kan nggak mungkin. Kasus ini telah dilaporkan istri pelaku ke Mapores Probolinggo dan mendapat penanganan khusus unit PPA, serta telah mendapatkan perawatan medis atau trauma yang dideritanya. Kasih Humas Polres Probolinggo, Ibtu Merdania Pravita Santi, mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang kabur usai melakukan penganiayaan. Telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan inisial AZ usia 8 bulan oleh ayah kandungnya IH, yang mana kronologi kejadian saat korban bangun subuh yang merupakan anak kandung terlapor sedang menangis di kamar. Kemungkinan terlapor merasa terganggu, terlapor bangun dari tidurnya dengan marah-marah
dan langsung memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong mengenai pelipis korban sebelah kiri. Lalu terlapor sempat mencekik leher korban sampai korban menangis. Sejumlah saksi termasuk istri, beberapa kerabat dan tetangga pelaku telah dimintai keterangan di Mapolres Probolinggo. Mereka berharap pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang pencuri berhasil menggondol motor milik korban di Masjid Jalan Siwalan Kerto, Surabaya. Uniknya pelaku sebelumnya nekat mengambil kontak motor di saku celana korban saat tertidur di masjid. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Al-Mubarok, Jalan Siwalan Kerto Selatan, Surabaya, Senin siang. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, tampak pelaku dengan ciri-ciri kepala pelontos menggunakan jaket hitam dan masker, terlihat mondar-mandir di dalam masjid. Sesaat kemudian pelaku mendatangi motor korban dan menyalakan mesin motor. Pelaku sempat kesulitan karena alarm motor menyala. Namun dengan tenangnya pelaku mendorong motor korban. Pelaku lalu kabur dengan motor curian dan meninggalkan motor protolan yang dikendarainya. Menurut Alfianus Solihan, pengurus masjid, sebelumnya pelaku mengambil kontak motor dari saku celana korban saat korban tertidur di dalam masjid. Pemilik motor baru menyadari saat motornya raib digondol pencuri. Pelaku menukar motor pelaku dengan motor korban. Ini ditinggal. Nah, ditukar berarti. Ini motor pelaku ya, Pak? Iya. Ditukar ya? Iya. Motor butut pelaku ditukar sama motor yang bagus dari korban. Ya. Motornya apa, Pak? Motor korban? Vario, kalau nggak salah Vario 2019. 2019. Ya. Itu kejadian jam berapa, Pak? Jam 1.30. Jam 1.30. Setelah duhur ya? Setelah Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonocolo, Surabaya. Sedangkan motor protolan milik pelaku dengan nopol yang diduga palsu diamankan di halaman masjid. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Ratusan gram sabu disita dari belasan pengedar narkoba di Jombang. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.